Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destinia Putri Nabila dari kelas R2H. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Logika dalam Filsafat Ilmu. Yang pertama ada pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Latin, yaitu logos, yang berarti perkataan, sabda, akal budi, dan ilmu. Logika sebagai ilmu adalah elemen dasar setiap ilmu pengetahuan. Logika adalah suatu penarikan kesimpulan baru secara sahih atau valid menurut cara tertentu. Kemudian ada logika dari aspek waktu dan kecanggihannya. Yang pertama itu ada logika tradisional atau naturalis, yaitu cara berpikir yang sederhana berdasarkan kodrat atau naluri fitrah manusia yang sejak lahir sudah dilengkapi alat berpikir. Yang kedua ada logika modern. Logika modern dibagi menjadi dua, yaitu formal. Formal adalah mempelajari cara atau pekerjaan akal, serta menilai hasil-hasilnya. Yang kedua material, yaitu mempelajari sumber, alat, dan proses pengetahuan. Kemudian ada manfaat logika. Yang pertama itu adalah logika membantu kita berpikir sendiri dan tahu membedakan yang benar dan mana yang palsu. Kedua, logika dapat meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Yang ketiga itu, logika dapat membantu setiap orang untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Yang keempat, logika dapat menambah daya berpikir abstrak dan dengan demikian melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Yang kelima, logika dapat membantu orang berpikir lurus, tepat, dan teratur. Logika dilihat dari cara penarikan kesimpulan. Yang pertama adalah logika induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Contohnya itu motor bergerak karena memiliki roda. Jadi kesimpulannya itu, maka semua yang memiliki roda bisa bergerak. Yang kedua itu logika deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual khusus. Contohnya itu, semua hewan adalah makhluk hidup. Kucing adalah hewan. Jadi kesimpulannya itu adalah, maka semua kucing adalah makhluk hidup. Kemudian ada tabel persoalan induktif dan deduktif. Yang pertama induktif. Akal bertolak dari pengetahuan yang konkret atau khusus, lalu menyimpulkan hal yang lebih umum. Yang kedua ada deduktif, yaitu akal bertolak dari pengetahuan yang lebih umum untuk menyimpulkan hal yang lebih khusus. Kesimpulan dari induktif itu adalah bersifat generalisasi, tidak menjamin kepastian mutlak. Kemudian kalau kesimpulan deduktif itu bersifatnya analitis, argumentasinya sah dari sudut logika formal. Kemudian ada proposisi, logika, dan objektivitas. Proposisi adalah pernyataan yang terstruktur untuk mencapai sebuah simpulan. Proposisi dalam logika akan membangun sebuah kebenaran ilmiah. Dengan kebenaran ilmiah yang logis ditandai dengan hadirnya objektivitas. Kemudian ada silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi, pernyataan, dan sebuah konklusi, simpulan. Silogisme terdiri dari silogisme kategoris, yaitu silogisme yang premis-premis dan kesimpulannya berupa keputusan kategoris. Yang kedua ada silogisme hipotetik, yaitu adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Yang ketiga ada silogisme disyuntif, yaitu premis mayornya merupakan keputusan disyuntif, sedangkan premis minornya bersifat kategorik, yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif, yang disebut premis mayor. Kemudian ada contoh dari silogisme tersebut. Yang pertama ada contoh dari silogisme kategorik, yaitu semua yang halal dimakan menyehatkan, yaitu mayor. Kemudian sebagian makanan tidak menyehatkan, itu minor.
Kemudian, sebagian makanan tidak halal dimakan, itu konklusi. Yang kedua ada contoh dari silogisme hipotetik, yaitu bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah, dan pihak penguasa tidak gelisah, dan jadi mahasiswa tidak turun ke jalan. Yang ketiga itu ada contoh dari silogisme disyungtif. Harry jujur atau berbohong, itu premis 1. Yang kedua itu ternyata Harry berbohong, itu premis 2. Kemudian maka ia tidak jujur, itu konklusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.